Shalom, selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabarnya? Ya, Bapak harap kalian tetap sehat dan terlebih tetap semangat ya. Baik anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita melaksanakan seluruh proses pembelajaran kita, kegiatan belajar mengajar dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian dengan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menjalani sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa, bela Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari anak-anak kasih Tuhan, kita buka firman Tuhan kita yang terambil di dalam Yesaya 21 ayat 1 sampai 10. Yesaya 21 ayat 1 sampai 10. Bapak akan bacanya untuk kita semua. Yesaya 21 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Menggarong perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan.
Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, menyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan pasang-pasangan yang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan yang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Nah, puji Tuhan, anak-anak yang kasih Tuhan, pada hari ini dalam renungan kita pada hari ini yang terambil di dalam santapan harian kita ialah tentang kemahakuasaan Allah. Nah, anak-anak kasih Tuhan, ya, doktrin kemahakuasaan Allah memang menimbulkan banyak pertanyaan, ya, atau pengajaran tentang doktrin itu ialah pengajaran tentang kemahakuasaan Allah. Ini banyak menimbulkan pertanyaan, ya. Misalnya jika Allah maha kuasa, ya, mengapa masih ada sakit penyakit? Jika Allah maha kuasa, kenapa masih ada penderitaan? Jika Allah masih maha kuasa, mengapa masih ada penderitaan, kuasa-kuasa kegelapan, bangsa yang sombong menjadi penguasa dan sebagainya? Ya, inilah bagaimana begitu banyak pertanyaan yang terjadi, anak-anak. Ya, jika realitasnya demikian, benarkah Allah maha kuasa? Ya memang, ya realitanya masih ada penderitaan, masih ada sakit penyakit, ya seperti keadaan kita sekarang hari ini, ya. Corona masih ada, pandemi ini, ya begitu banyak orang yang meninggal, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan juga meninggal dunia, ya. Kondisi-kondisi seperti ini kadang menyesakkan hati melihat situasi seperti ini. Tetapi perhatikan di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, ya, di dalam kemahakuasaan Allah, ya, dalam Alkitab, Babel seringkali disimbolkan sebagai kekuatan yang melawan Allah. Ya, kalau kita pernah mendengar kisah Menara Babel, bagaimana mereka mau mencapai Allah itu, ya, mereka mau membangun menara itu sampai ke langit, ya, mau jumpa dengan Tuhan langsung gitu. Nah, disinilah dalam Alkitab Babel itu sering diidentikan dengan simbol kekuatan yang melawan Allah. Ya, semua simbol perlawanan terhadap Allah itu melekat kepada Babel itu. Ya, misalnya penyembahan berhala, sihir, perbuatan amoral, pelacuran dan sebagainya, ya, untuk waktu tertentu, ya, sehingga Babel itu seolah-olah sangat berkuasa dan menyombongkan diri. Apalagi ketika Israel, ya, sedang terbuang dalam kekuasaan Babel. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, sikap perlawanan dan kesombongan Babel di hadapan Allah pada waktunya akan hancur. Dilihat di ayat 9, ya, sehebat dan sekuat apapun Babel, ya, kehancurannya telah direncanakan ataupun kehancurannya itu sudah dinubuatkan. Ya, sudah jauh hari, ya, Babel itu pasti akan hancur. Sudah disampaikan oleh para rasul-rasul yang ada dan juga para nabi-nabi yang ada. Nah, jadi menurut para penafsir, nubuat tentang kehancuran Babel, ya, itu bagaimana dalam ayat itu tergenapi pada tahun 539, ya, sebelum Masehi melalui serangan Persia, ya. Sepanjang sejarah Alkitab dan Israel, ya, ada saja sikap perlawanan dan permusuhan seperti Babel, ya. Namun pada waktunya mereka pasti akan berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, ya. Dan pada awalnya mereka menang dan seperti tidak terkalahkan, ya. Namun cepat atau lambat kuasa dunia ini, ya, dunia itu akan dikalahkan oleh
kuasa Allah, kemahakuasaan Allah. Itu kalau kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 8 dan Wahyu 18 ayat 2, ya, Babel kembali disimbolkan sebagai kekuatan yang menyesatkan dan melawan Allah. Pada akhir zaman, ya, kalau kita lihat, ya, ayat-ayat tersebut kembali menubuatkan bahwa kuasa Allah, ya, akan merobohkan kekuatan yang melawan Allah, ya. Nah, ada dua hal yang penting untuk kita renungkan, anak-anak kasih Tuhan, dalam renungan kita pada hari ini. Yang pertama, kita tidak perlu pesimis atau khawatir, ya, kalau melihat kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini melawan Allah, ya. Walau sekarang mereka semuanya, ya, merasa bahwasanya menang, merasa bangga dengan kekuatan mereka, ya, tetapi akan tiba saatnya kuasa Allah menghancurkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Ya, memang pada akhirnya nanti akan ada di zaman akhir ini atau akhir zaman ini ada antikristus. Ya, antikristus itu adalah orang-orang yang memang, ya, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Mereka menolak. Jadi antikristus, ya. Dan antikristus itu adalah orang-orang di dalam itu juga. Maksudnya bagian-bagian di dalam kekristenan itu juga yang disesatkan pada akhirnya, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, disitulah nanti masa-masa, ya, penyesatan itu terjadi, ya, masa-masa penyiksaan itu terjadi, penganiayaan itu terjadi. Ya, memang awalnya, ya, mereka kelihatannya seperti kuat, menang gitu, tapi pada akhirnya nanti, ya, kuasa Allah akan menghancurkannya. Ya, pada saat nanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, maka semua para antikristus itu, para penyesat-penyesat itu, ya, yang para bidat-bidat itu, ya, penyesat-penyesat itu akan dihancurkan, akan dirobohkan semuanya itu dengan kuasa Allah itu, sehingga kuasa Allah yang bertahta di atas segalanya itu. Kemudian yang kedua yang kita pelajari di dalam renungan kita ini, ya, jika kita menjadi bagian dari berbagai kekuatan yang melawan Allah, ya, melalui sikap dan praktik hidup sehari-hari, maka bertobatlah, ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat dan kerajaan Allah sudah datang. Ya, hal itu kita lakukan supaya Allah berkenan mengampuni kita dan tidak menghancurkan kita seperti Dia menghancurkan Babel. Nah, anak-anak kasih Tuhan, kalau kita lihat bagaimana keadaan-keadaan sekarang ini, ya, banyak orang yang mau melawan Allah dengan sikap kehidupannya. Makanya yang kedua ini, ya, yang perlu kita renungkan, ya, bagaimana orang Babel, ya, bangsa Babel itu dia merasa bahwasanya dirinya hebat, kuat gitu. Jadi dia nggak menganggap Allah itu kuat, Allah itu ada. Mereka tidak membutuhkan Allah itu, mereka tidak mempercayai Allah itu. Ya, banyak kehidupan zaman sekarang ini, ya, juga orang-orang Kristen, orang-orang yang dikatakan dan mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi secara praktik hidupnya sendiri bagaimana mereka tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya dengan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Hanya mengandalkan kekuatan, hanya mengandalkan pemikiran sendiri, ya, sehingga disitulah Tuhan nantinya akan menghancurkan pemikiran kita sendiri, menghancurkan kekuatan kita sendiri, sehingga kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Nah, sekiranya kita betul-betul mau mengakui kemahakuasaan Allah, kita mau datang, ya, menerima kekuasaan Tuhan itu, dan kita mengandalkan kekuasaan Tuhan itu, ya, dibandingkan dengan kemampuan kita, ya, kekuatan kita. Karena, ya, manusia itu terbatas adanya, manusia itu lemah, ya, terbukti manusia itu bisa sakit, manusia itu bisa mati. Tetapi biarlah kita senantiasa datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesusahan kita, masalah kita, mari kita datang dengan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan pun mau datang, ya, menolong kita, menguatkan kita. Kiranya renungan firman Tuhan dalam teduh pagi kita pada hari ini dapat menolong kita, ya, menguatkan kita dalam sepanjang hari ini yang kita lewati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk renungan yang kami boleh dengarkan dan kami renungkan, baca pada hari ini tentang kemahakuasaan Allah. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau tidak terbatas di dalam ruang dan waktu. Tuhan, kami manusia yang terbatas, kami manusia yang lemah. Ya, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sepenuhnya. Tuhan memberkati anak-anak di dalam
proses belajar mengajar, orang tua yang bekerja, dan guru-guru yang mengajar. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati sekolah kami ini, sehingga biarlah segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Shalom.